itu tentang pengalaman. Nah, berikutnya saya ceritakan apa saja faktor kegagalan seseorang itu menikah ya. Ini penting kita pahami agar kita tidak terjatuh kepada kegagalan seperti itu. Meskipun apakah seseorang itu berhasil menikah atau tidak itu tentu adalah ketentuan Allah ya. Itu kita yakini. Tapi kewajiban kita adalah berikhtiar sebaik mungkin ya. Baik, yang pertama ya. Kenapa ada sebagian orang yang gagal menikah? Karena niatnya salah. Nah, ini sudah saya buktikan. Pribadi ya. Saya dulu pernah gagal menikah. Bahkan saya ketika pengen menikah itu saya sudah, mohon maaf ya, sudah berusaha menghibah akhwat. Waduh, kacau saya ini. Bertaaruf gitu kan. Ternyata alhamdulillah ditolak. Ya. Karena niat saya salah. Ya, tolak. Ya, orang tua juga belum mendukung gitu kan. Karena sudah kayak apa ya, kebelet gitu ya, kayak orang kebelet gitu. Padahal itu nggak benar ya. Jadi niatnya luruskan dulu. Niatnya jangan sampai salah. Nah, niat yang salah bukan karena Allah, misalnya karena panasan, karena teman banyak yang nikah, lalu kita terkompori misalnya, itu nggak benar. Atau sekedar memuaskan nafsu syahwat saja. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Atau nggak enakan sama orang tua misalnya kan, ya kan? Atau merasa wah sudah berumur misalnya, ya sudah saya kayaknya sudah waktunya. Jangan karena itu. Atau karena pamer aja. Oh kayaknya keren kalau punya pasangan gitu kan, bisa dipamerkan. Ya mana pameran. Ya. Kemudian atau kasihan nih dengan seseorang itu, saya nikahin aja gitu. Ya, jangan kayak gitu ya. Benerin niatnya karena Allah. Ya. Kemudian yang kedua, banyak orang gagal menikah itu karena caranya salah. Caranya salah, tidak sesuai syariat ya. Diawali dengan pacaran, pergaulan bebas ya, ta'aruf yang haram. Ya, mungkin kedoknya ta'aruf ya, tapi ternyata kok prakteknya kayak pacaran gitu kan. Ya sudah tanya kabar, bagaimana sudah makankah hari ini, pada siapa kamu gitu. Kayak sudah suami istri gitu kan. Apalagi naudzubillah misalnya sudah ketemuan, sudah makan berdua, sudah nonton bareng, ini bahaya. Udah pacaran. Ini ta'aruf pacaran berkedok ta'aruf, bahaya ya. Jangan sampai. Intinya maksiat lah ya. Akhirnya ini membuat gagal juga. Gagal menikah seperti itu. Kemudian yang ketiga, belum bertaubat dari maksiat. Nah, makanya kebanyakan dosa, belum bertaubat. Makanya kita perbanyaklah, jadilah pribadi yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena salah satu doa itu ditolak tuh karena kita kebanyakan dosa, kesalahan yang kita belum bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan terkadang orang itu kalau sudah maksiat dan dia belum bertobat, mohon maaf misalnya dia pacaran, maka dia kadang sudah puas dengan pacaran, gak mau nikah. Maka kata Umar bin Khattab, kalau ada orang yang sudah siap menikah, belum nikah, ya kan, maka ada dua kemungkinan kata beliau. Laki-laki ya. Yang pertama diragukan kejantanannya, atau yang kedua dia banyak bermaksiat. Maka jauhi maksiat. Kayaknya tadi kan Ustadz Asfiani ya sudah menjelaskan di negara-negara barat yang mereka sudah biasa maksiat, syahwatnya malah turun. Akhirnya gak pengen nikah. Kenapa? Sudah tersalurkan. Tapi orang-orang yang solehah, dia menjaga pandangannya, menjaga dirinya dari maksiat, akhirnya syahwatnya tinggi. Dan dia satu-satunya saluran itu adalah menikah. Akhirnya terdorong. Nah gitu. Makanya penting menjaga diri kita dari maksiat. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, belum siap. Nah ini saya jelaskan. Belum siap dari sisi spiritual.
dari sisi iman dan takwanya belum betul-betul mantap, ya. Belum ngaji tentang tauhid, belum ngaji fikih, belum ngaji tentang tasawuf atau tazkiyatun nafs, membersihkan hati, belum ngaji, belum berusaha menjadi pribadi yang bertaubat, belum betul ibadahnya, ya. Ibadahnya bolong-bolong mau nikah. Gimana gitu kan? Belum berusaha menjadi pribadi yang bersabar dan bersyukur kepada Allah. Nah, ini penting. Karena dalam pernikahan kayaknya perlu banget sabar itu. Saya merasakan 8 tahun pernikahan itu luar biasa, harus sabar. Kalau nggak sabar ya banyak yang berakhir cerai. Dan kalau tidak bersyukur juga banyak berakhir cerai. Kenapa membandingkan dengan yang lain? Ini bahaya ya. Makanya ini penting, kesiapan spiritual. Kemudian belum siap secara emosional, ya, secara manajemen perasaan. Bagaimana mengendalikan kesedihan kalau kita sedih, bagaimana mengontrol emosi kita kalau kita marah. Karena dalam rumah tangga itu penting sekali itu, ya. Kemudian belum siap secara sosial, dalam arti seni menjalin hubungan. Ini penting. Bagaimana ingin menjalin hubungan dengan orang yang tidak pernah kita kenal sebelumnya, ya. Tinggal satu atap, tinggal satu rumah, bertahun-tahun lah dengan orang yang kita kenal saja kita nggak baik hubungan. Gimana? Ini penting, ya. Seni menjalin hubungan. Bagaimana kita belajar untuk memahami orang, belajar untuk mengalah, belajar untuk memaafkan. Nah, itu penting, seni-seni itu untuk kita pelajari dan kita latih, ya. Karena orang yang nggak punya ilmu tentang seni menjalin hubungan ini akan selalu gagal dalam memiliki yang namanya teman atau rekan, ya. Akan selalu bermusuhan, mana cari musuh. Ini mutus silaturahmi, bermasalah dengan sini lari ke sana, masalah mana? Gak ada selesainya. Dalam rumah tangga lebih parah lagi nanti. Jangan sampai nikah cerai. Nah, ini. Kemudian belum siap secara finansial. Ini juga, ya. Finansial itu sebenarnya bukan sekedar punya tabungan banyak, bukan sekedar kita sudah punya pekerjaan atau usaha, bukan. Lebih kepada mengelola keuangan. Dengan keuangan yang ada hari ini, kita sudah bisa nggak mengelola keuangan kita? Kalau sudah bisa, insya Allah setelah nikah itu rezeki akan banyak berlimpah. Tinggal kita sudah terlatih nggak mengelola keuangan. Jangan cuma berpikir earning, menghasilkan, tapi budgeting itu kacau. Harus ada untuk saving, harus ada untuk giving, harus ada untuk kebutuhan harian. Jangan semuanya dilanjakan, habis itu. Makanya ada orang yang penghasilan itu 1 juta, 2 juta misalnya bisa bertahan. Tapi ada orang 10 juta nggak bisa bertahan, habis terus. Nah, itu pentingnya kita seni untuk mengelola keuangan, pentingnya. Nah, juga belum siap secara ilmu tentang menikah. Nah, niatnya masih belum benar, secara visi misi menikah belum paham, taruh khidbah tentang nikah belum mengerti, fikih pernikahan nggak paham nih, orang mau nikah atau mau apa gitu kan. Makanya wajar akhirnya gagal menikah. Saya menyebutkan gagal ini gagal mau menikah atau gagal dalam pernikahan juga bisa, ya kan? Hati-hati. Ini supaya kita tidak gagal dalam ingin menikah dan tidak gagal setelah menikah. Ini perlu kita persiapkan, ya. Perlu kita perhatikan faktor kegagalan ini. Nah, kemudian faktor kegagalan ini wabil khusus yang akan mau menikah, ya, memiliki kriteria yang terlalu ideal. Ini juga bahaya, ya. Ini fisiknya harus seperti ini misalnya kan.
tingginya segini, beratnya segini, wah luar biasa kan. Kemudian face-nya harus seperti ini gitu kan, secara fisik. Belum lagi harus S1, harus apalagi harus PNS, harus sudah penghasilan sekian. Itu mempersulit diri, karena nggak semua orang seideal itu kan. Ada yang fisiknya biasa, ternyata secara kualitas dirinya bagus misalnya. Ada yang ternyata secara kualitasnya bagus, fisiknya kurang. Ini masing-masing ada kekurangan. Ya, kan? Tapi yang paling penting adalah agamanya, itu yang paling penting sebenarnya. Agama itu fondasi. Makanya kriteria tidak perlu terlalu ketat. Kalau orang terlalu ketat kriteria, akhirnya susah menemukan yang cocok. Gak ada, selalu gak ada yang pas pasti. Dan saya pengalaman pernah menjodohkan orang 8 kali, Pak. Gak ada yang pas, coba yang kan ada. Karena dia cari yang perfect. Saya nyerah, ya udah cari sendiri aja kata saya. Gak ada yang cocok gitu kan. Bahkan ada ikhwan yang seperti itu. Paling cerewet apa? Fisik. Gak ada yang cocok. Oh ini wajahnya kurang putih lah, kurang tinggi lah. Saya bingung gitu kan mencarikan. Saya cari sendiri aja. Ternyata setelah nikah, ternyata wanita yang nikahnya nggak jauh beda dengan dulu saya tawarkan. Astagfirullah. Kaget. Udahlah. Nah itu, jadi jangan mempersulit diri. Kalau kita mempersulit diri dengan kriteria yang terlalu ideal, akhirnya lambat menikah. Allah perlambat pernikahan. Ya. Atau yang paling sulit juga harus dengan dia. Ini yang paling sulit. Harus dengan dia. Ini Ustadz sudah ada jodohnya. Ternyata si dia nggak menerima kita, itu gimana? Akhirnya susah move on. Pokoknya kalau nggak dengan dia nggak pengen nikah. Wah ini bahaya. Ya ini jangan seperti itu. Jangan maksa Allah. Ya Allah, kalau saya tidak berjodoh dengan dia, wah salah kan? Ngancam Allah ini bahaya ya, jangan ya. Kita boleh punya pilihan, tapi ketika itu memang bukan takdir kita, berarti Allah sudah siapkan yang lebih baik. Udah, itu aja. Kemudian yang berikutnya juga yang kadang membuat orang gagal menikah adalah tidak sabar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak sabar? Sudah berusaha berikhtiar khitbah secara syar'i apa? Ini gimana belum menikah? Akhirnya apa? Tidak sabar. Ya jar Ustaz tadi apa? Nebar pesona akhirnya. Nauzubillah min dzalik. Ikhwannya nebar pesona, akhwatnya nebar pesona. Akhirnya mencari jalan yang haram, berpacaran dan seterusnya. Padahal dengan jalan yang halal, dengan yang haram, kalau memang Anda belum ditakdirkan menikah, ya nggak nikah juga, sama aja. Ya bedanya apa? Kalau yang halal berpahala dia, walaupun berkali-kali gagal. Saya ingin mengatakan, Anda khitbah sekali, berpahala nggak? Proses ta'aruf sekali gagal, berpahala tidak? Berpahala. Ini kan ikhtiar secara syar'i. Walaupun gagal, berpahala. 2 kali pahala lagi, 10 kali banyak pahalanya. Alhamdulillah. Tapi mudahan tidak sering ya. Karena terkadang bagi sebagian orang itu akan jadi trauma kadang-kadang. Nah makanya saya punya tips supaya menghindari trauma apa? Jangan berekspektasi berlebihan. Ketika bertaaruf, wah pasti berhasil ini. Inilah jodohku. Itu jangan pernah ada di pikiran. Ini cuma ikhtiar. Mungkin jodoh saya, mungkin bukan jodoh saya. Berdoa aja, ya Allah, mudahan diberi yang terbaik. Apa yang terbaik? Dari Allah. Bisa jadi ini jodoh saya, bisa jadi enggak. Artinya Allah siapkan yang lain lagi. Itu sehingga enggak ada istilahnya trauma berlebihan, itu enggak ada. Dihindari.
terminimalisir setidaknya. Paham? Jadi sabar saja, tetap berjalan sesuai dengan syariat. Kalau memang udah jodohnya pasti ketemu. Pasti ketemu. Ya, ingat jodoh itu sudah Allah tetapkan. Ya. Cuma kapan bertemunya wallahu a'lam bishawab, kita nggak tahu. Ustadz, kalau memang di dunia ternyata sampai meninggal, Ustadz, gak nikah-nikah tuh gimana, Ustadz? Menurut sebagian ulama berarti jodohnya di surga. Tapi saya doakan mudah-mudahan ketemu di dunia ya. Amin ya rabbal alamin. Seperti siapa? Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau meninggal umur 40-an tahun. Ternyata nggak nikah-nikah. Jodohnya siapa? Di surga berarti. Nah, menurut sebagian ulama akan dinikahkan dengan akhwat yang dulu juga belum nikah di dunia. Nah, jadi dijodohkan lah dengan jomblo yang dulu juga sampai meninggal masih jomblo tuh dinikahkan di surga. Berarti ini orang luar biasa, orang soleh. Masya Allah. Sabar ya, sabar. Karena memang tujuan hidup kita di dunia ini bukan untuk menikah, tapi untuk beribadah. Jadi sabar aja. Menikah ini kita niatkan jadi wasilah untuk ibadah kepada Allah. Itu niatkan. Jangan terobsesi pokoknya harus nikah. Wah, ini bahaya. Akhirnya sering galau. Nah, itu. Gak usah galau. Karena jodoh itu sudah ditetapkan. Galaulah akan akhirat kita, karena belum pasti kita masuk surga atau neraka ya kan? Belum pasti kita masuk surga. Baik, itu terkait dengan faktor kegagalan. Nah, kita masuk pada kiat suksesnya, Bang. Nah, kiat suksesnya. Ya. Kiat suksesnya yang pertama, kita perbanyaklah bertaubat kepada Allah. Ya. Mobil khusus yang ingin nikah dalam waktu yang dekat ke sana. Perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala maksiat, kesalahan yang kita miliki. Kemudian yang kedua, luruskan niat. Niatnya harus benar. Ikhlas semata karena Allah menikah itu. Ya. Menikah itu untuk menundukkan pandangan kata Rasulullah dari yang haram. Menikah itu untuk memperbanyak keturunan. Ya. Agar Rasulullah senang dengan jumlah umatnya di hari kiamat. Menikah itu kita niatkan ya supaya mempermudah jadi wasilah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dengan menikah insya Allah seseorang hamba itu pahalanya akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata para ulama, ibadah orang yang single dengan orang yang sudah menikah itu beda. Pahalanya itu jauh. Ya. Tapi ini tidak meremehkan yang single ya. Maksudnya kalau Anda menikah itu luar biasa, gandaannya jauh ya. Nah itu, jadi niatkan benar ya. Artinya menikah semata menunaikan perintah Allah Ta'ala. Karena Allah menyuruh Rasulullah, ya ma'asyara syabab, ya Rasulullah, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian sudah mencapai ba'ah, artinya sudah sanggup untuk berhubungan biologis, sanggup untuk memberi mahar, maka falyatajawwaz ya Rasulullah, hendaklah dia menikah. Perintah Rasulullah. Karena menikah itu adalah aghaddu lil basar, menundukkan pandangan dan memelihara farji atau kemaluan. Ini perintah Rasulullah supaya memelihara pandangan, ya, supaya kita kau fokus beribadah kepada Allah, lebih fokus beribadah. Kau menjaga kemaluan, kau terhindar dari yang haram. Niatkan itu. Nah itu. Kemudian caranya harus benar kalau ingin sukses. Ya, caranya harus benar, yaitu sesuai dengan syariat. Nah, jangan melanggar syariat. Makanya ta'aruf secara syar'i.
Ya. Dan saya rekomendasikan paling aman ta'aruf itu jangan Anda sendiri, tapi harus ada perantara. Tidak harus lewat lembaga, bisa lewat ustadz atau orang soleh yang antum percaya, suami istri, untuk menemani. Bahkan tidak direkomendasikan WA-an langsung, tidak direkomendasikan karena rawan sekali pelanggaran. Ya. Tapi lewat perantara ustadz tadi, kita misalnya ikhwannya bertakun ke ustadznya tentang akhwat itu, misalnya setelah menikah mau tinggal di mana, ustadznya nyampaikan ke istrinya, istrinya nyampaikan ke akhwatnya. Nah kayak gitu, jadi kayak ada perantara gitu. Memang kesannya agak lambat, atau itu paling aman sudah, paling aman. Kenapa? Terhindar daripada fitnah. Ya. Kemudian perkuat iman dan takwa dengan ngaji. Artinya persiapkan spiritual kita dengan sebaik-baiknya. Karena para ikhwan akan menjadi imam dalam keluarga, ya kan? Imam dalam keluarga akan mendidik istri dan anaknya. Bagaimana mungkin mendidik anak dan istrinya dia aja belum mantap iman dan takwanya kepada Allah. Memimpin diri sendirinya aja belum beres, bagaimana memimpin keluarganya? Nah itu. Tapi bukan berarti harus sangat sempurna, tidak. Setidaknya sudah proses untuk memperkuat iman dan takwa. Ya setidaknya sudah hijrah, ya kan? Sudah ngaji, itu sudah bagus, sudah ada komitmen. Ini ngaji belum, hijrah belum, gimana itu yang keluarga? Ya. Nah, sama para akhwatnya juga. Akhwatnya kan nanti jadi ibu untuk anak-anaknya. Gimana didik anak? Yang diri sendiri aja belum ngaji, ya, belum hijrah, belum betul-betul menguatkan iman takwanya. Nah itu ya. Kemudian belajarlah manage perasaan emosional kita. Ayo belajar bagaimana manage perasaan kita. Nah ini nanti hubungannya juga dengan iman ya. Bagaimana kita bisa bersabar menghadapi sesuatu. Bagaimana kita selalu menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah. Ya, kalau kita menjadi pribadi yang sabar, insya Allah kesusahan, kesedihan, ya itu bisa kita manage. Kemudian emosi yang berlebihan bisa kita manage seperti itu. Ini kami ada materi khususnya ya, tapi nanti mudah-mudahan nanti kita bahas secara khusus ya. Kemudian belajar menjalin hubungan, artinya dengan orang lain dulu sebelum jalan hubungan dengan pasangan, ya. Bagaimana kita belajar memahami, belajar untuk memaafkan, belajar untuk mengalah, ya, belajar untuk saling memperbaiki, ya, saling membangun diri seperti itu, saling bertumbuh istilahnya. Ini luar biasa, ya. Jadi harus kita ya mulai dari keluarga dulu, baik hubungan teman dekat kita. Jangan sedikit-sedikit nuduh orang toksik, sedikit-sedikit nuduh orang yang bermasalah. Padahal bisa jadi kita yang bermasalah. Kita tuh terlalu sering kadang menyalahkan orang lain, padahal kita yang salah sebenarnya. Makanya awali dengan introspeksi diri. Ya. Nah itu yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Belajar memaafkan. Gak semua orang lo bisa memaafkan. Itu perlu seni untuk memaafkan. Dan itu perlu latihan, seni untuk mengalah, seni untuk memahami orang. Nggak mudah. Kita kebanyakan minta dipahami terus, ya kan? Pahami dong saya. Oh, itu kan kayak gitu kan. Padahal kita diajarkan memahami orang lain. Nah, maka kalau itu yang kita bisa, insya Allah kita akan bisa menjalin hubungan dengan siapapun dengan baik. Dan itu yang diajarkan Islam, ternyata sudah lengkap Islam itu. Kemudian belajar mengelola keuangan, nah finansial. Ya, bagaimana dengan uang yang ada ini cukup. Wah ini latihan ya. Mobil khusus nih emak-emak ya atau para akhwat. Terus latihan 1 juta cukup, 2 juta cukup gitu kan. Dan bisa ada yang ditabung. Ya makanya belajar budgeting. Ya ada saving, harus belajar ditabung, sisihkan. Ada yang namanya giving, ada yang disedekahkan,
ada yang namanya untuk keperluan harian, ya. Nah, bagaimana kita melatih gaya hidup itu nggak berubah, ya, gaya hidup nggak berubah, penghasilan boleh meningkat, gaya hidup tetap. Kebanyakan orang penghasilan meningkat, gaya hidup semakin meningkat. Nah itu bukan berarti nggak boleh meningkatkan, boleh, tapi yang berlebihan. Tetap harus ada yang ditabung, diinvestasikan. Itu belajar manage keuangan. Baik, kemudian belajar ilmu pranikah, ya. Kenapa? Nah, sedikit saya bahas lagi tentang keuangan. Kenapa itu penting? Apa zaman sekarang susah. Kadang-kadang penghasilan, apalagi suami ini kada tetap, ya kan. Mending kalau istrinya juga kerja. Kalau istrinya di rumah, itu harus pintar-pintar mengelola keuangan, ya. Ya tadi saya ceritakan ada orang yang 3 juta, 2 juta, bahkan 1 juta cukup bisa ditekannya itu luar biasa. Tapi ada orang yang 10 juta, 15 juta ternyata masih suka ngutang sana kemari. Ada. Saya dengar ceritanya ada, nyata memang ini. Kenapa nggak bisa manage keuangan? Akhirnya terjadilah perceraian, pertengkaran, ini yang terjadi. Makanya harus belajar itu penting sekali, ya. Kemudian belajar ilmu parenting, ya. Makanya kalau ingin sukses, pelajari dulu ilmunya, ya. Ilmu pranikah, ilmu fikih rumah tangga, ilmu tentang mendidik anak, harus paham dulu, harus ngerti. Lah kita ini kan menikah, berumah tangga ini kan ibarat kita ini dalam sebuah kapal, sebuah pesawat, kendaraan yang sedang apa istilahnya lah, melakukan perjalanan panjang bertahun-tahun bersama pasangan kita dan keluarga kita, betul ya. Nah, masa Anda pengen menjalani rumah tangga, ya, ibaratnya naik pesawat, ternyata belajar naik pesawatnya tuh pada saat naik pesawat. Oh gimana ya menjalankan ini ya? Oh gimana ya nih tombolnya ini untuk apa ya? Bukan kacau itu. Harusnya sebelumnya dipelajari dulu. Apalagi rumah tangga ini bertahun-tahun. Pas malam pertama buka buku malam pertama. Janganlah, harus dipelajari dulu sebelumnya kan. Ya kan? Pas punya anak baru buka buku. Tapi mending juga ya belajar ya. Ada orang malah gak belajar sama sekali. Dan mohon maaf, seringkali kalau orang sudah berumah tangga itu sudah lupa belajar, betul. Sudah kan pikirkan lagi. Saya pun mengalami. Alhamdulillah dulu kita pernah belajar, ya, kepake ilmunya. Karena sudah menjalani itu kan sudah nggak kepikir lagi buka buku, nonton kajian tuh jarang sudah. Apalagi sibuk. Makanya pelajari dulu ilmunya. Walaupun kalau kita sudah menikah, diharapkan tetap belajar, jangan pernah berhenti, ya. Karena tantangan zaman itu terus berubah. Misalnya tadi Ustadz Asfiani kan sekarang banyak pelakor. Nah itu gimana menghadapinya kan? Ya kan? Kemudian sekarang anak itu banyak tantangannya jet-jet. Nah gimana menghadapinya anaknya supaya nggak kecanduan jet-jet? Bahkan saya pernah mendengar unik sekali. Saya kaget juga, ada pasangan rumah tangga suami istri yang cerai. Anda tahu penyebabnya apa? Jet-jet, handphone. Suaminya kecanduan main game, sampai harus ditanya istrinya, kamu milih game atau saya? Kata suaminya apa? Game. Gila kan? Itu kejadian loh. Kalau nggak salah di Barabai. Nah ini, jadi penting sekali ya. Jangan sampai kita kekurangan ilmu ya, terus belajar ya, supaya masalah apa bisa kita hadapi dengan baik seperti itu. Kemudian jangan mempersulit diri. Nah artinya jangan kriteria itu harus sempurna. Ya cari yang penting agamanya baik, ya kan? Kalau ikhwan ya, kalau ikhwan mencari akhwat,
maka lihat agamanya. Agama perempuan ini baik tidak? Agama itu kan dinilai dari sisi apa? Ibadahnya seperti apa, kemudian pakaiannya seperti apa, perilakunya sehari-hari seperti apa, bagaimana hubungannya dengan keluarganya, dilihat ya, bagaimana akhlaknya sehari-hari. Kalau akhwat mencari pasangan calon suami, dilihat bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya. Kenapa ada tambahan akhlak? Ya, agamanya tadi ibadahnya, bagaimana cara dia sehari-hari, hubungan dengan keluarganya ya, hubungan dengan Allah baik, artinya sholatnya seperti apa, ibadahnya seperti apa, ngajinya seperti apa, dia ada pengajian enggak gitu kan. Nah kemudian juga akhlaknya, bagaimana dia bersikap, menjalin hubungan dengan temannya, seperti itu. Karena ikhwan ini, suami ini, kalau dia akhlaknya baik, dia nggak akan, kalau bermasalah dengan istrinya, nggak akan mencaci, nggak akan memukul. Kenapa banyak yang KDRT salah pilih suami? Ini bahaya. Bahkan saya pernah dengar cerita langsung, suaminya hafiz 30 juz, kalau sudah bermasalah nampar istrinya, mukul istrinya. Ternyata telisik punya telisik, ditanya ketika dididik ibunya, kalau dia sedih disuruh ibunya, Pak, laki-laki nggak boleh nangis, emosinya tertahan. Makanya kalau punya anak, biar aja dia nangis. Ya, akhirnya bermasalah nih, masalah parenting sampai ke menikah loh, baik. Itu harus diterapi khusus itu, ikhwannya itu. Coba dengan hafiz Quran. Makanya dicek dulu bagaimana suaminya itu orangnya seperti apa. Kalau dia lagi marah gimana, mukul enggak? Nah itu ditanya seperti itu. Atau dia suka serapah tidak mulutnya. Nah, dicari yang akhlaknya baik. Nah, itu. Makanya jangan sembarangan ya.